Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sofi Saputra dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman. Saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan. Video ini bertujuan untuk tugas analisis laporan keuangan. Apa itu analisis laporan keuangan? Analisis laporan keuangan adalah proses menganalisis laporan keuangan perusahaan untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Ini termasuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan uang, bagaimana uang tersebut digunakan, dan apakah perusahaan ini menguntungkan atau tidak. Tujuan analisis laporan keuangan, tujuan utama dari analisis laporan keuangan adalah membantu para pemangku kepentingan seperti manajer, investor, kreditur membuat keputusan yang tepat. Misalnya apakah mereka harus berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak. Yang kedua, ini adalah teknik analisis laporan keuangan secara umum. Analisis laporan keuangan secara umum. Yang pertama, horizontal analysis. Ini adalah teknik di mana kita membandingkan data keuangan dari periode yang berbeda, misalnya dari tahun ke tahun untuk melihat tren pertumbuhan atau penurunan. Yang kedua, vertical analysis. Di sini setiap item dalam laporan keuangan membandingkan dengan item yang lebih besar di laporan yang sama, misalnya membandingkan setiap biaya operasional dengan total pendapatan untuk melihat seberapa besar pengaruh biaya tersebut terhadap pendapatan. Yang ketiga adalah rasio-rasio keuangan. Ini adalah teknik paling umum di mana kita menghitung rasio tertentu dari laporan keuangan untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan, seperti rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Dan yang ketiga adalah analisis laporan keuangan cabang likuiditas. Apa itu likuiditas? Likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti membayar hutang atau tagihan dalam waktu dekat. Contoh rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Yang kedua, quick ratio, lebih dekat dibandingkan current ratio karena hanya menghitung aset yang cepat bisa dikonversi jadi uang tunai. Dan yang keempat adalah analisis laporan cabang solvabilitas. Apa itu solvabilitas? Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, misalnya membayar hutang jangka panjang. Contohnya debt to equity ratio mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan modal sendiri. Yang kedua, interest coverage ratio mengukur seberapa mampu perusahaan membayar beban bunga dari hutang dengan pendapatan yang diperoleh. Next, yang kelima, analisis laporan keuangan cabang aktivitas. Apa itu rasio aktivitas? Rasio ini mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Contohnya, inventory turnover mengukur seberapa cepat perusahaan menjual persediaan barangnya. Yang kedua, receivable turnover mengukur seberapa cepat perusahaan mengumpulkan piutang dari pelanggannya. Dan yang keenam, analisis laporan laba kotor. Apa itu laba kotor? Laba kotor adalah jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi dengan biaya langsung yang terkait dengan produksi barang atau jasa yang dijual. Pentingnya laba kotor. Laba kotor menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya produksi. Semakin besar laba kotor, semakin baik perusahaan dalam mengendalikan biaya. Dan yang ketujuh adalah analisis laporan keuangan cabang profitabilitas. Apa itu profitabilitas? Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari operasinya. Contohnya, gross profit margin mengukur laba kotor sebagai persentase dari penjualan. Yang kedua, net profit margin mengukur laba bersih sebagai persentase dari penjualan. Dan selanjutnya yang ke-8, rasio keuangan bank. Apa itu rasio keuangan bank? Rasio keuangan bank digunakan untuk menilai kesehatan keuangan bank. Misalnya kemampuan bank dalam memberikan pinjaman atau memenuhi kewajiban likuiditasnya. Contohnya, charge capital adequacy
Ration mengukur kecepatan modal bank dalam menghadapi risiko kredit. LDR, yang kedua LDR, loan to deposit ration, mengukur seberapa besar dana dari simpanan nasabah yang disalurkan menjadi pinjaman. Dan selanjutnya nomor 9, analisis laporan keuangan sumber dan penggunaan modal kerja. Apa itu modal kerja? Modal kerja adalah dana yang digunakan perusahaan untuk operasional sehari-hari, seperti membeli bahan baku atau membayar gaji karyawan. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja ini adalah analisis yang melihat dari mana modal kerja berasal dan bagaimana modal kerja tersebut digunakan dalam operasional. Dan yang 10 adalah analisis laporan perkreditan. Apa itu perkreditan? Perkreditan adalah kegiatan pemberian pinjaman atau kredit kepada nasabah oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Pentingnya analisis perkreditan untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman, sehingga bank dapat mengelola risiko kreditnya. Dan yang terakhir adalah analisis laporan break even point, BEP. Apa itu BEP? BEP adalah titik di mana pendapatan yang diperoleh sama dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Pentingnya BEP. Mengetahui BEP penting agar perusahaan tahu berapa banyak produk yang harus dijual untuk mulai menghasilkan keuntungan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.